Bulan April masih tanggal muda Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Diana, mungkin, dari sebagian para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah sempat kita ngobrol-ngobrol tadi Bapak Ibu ya. Jadi di sini, perkenalkan saya Diana, saya adalah, salah satu koordinator regional dari Ciputra Entrepreneurs Club untuk wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Oke ya. Di samping itu Bapak Ibu, di sini saya boleh memperkenalkan, diri saya sebagai seorang pelaku usaha juga, sama seperti Bapak Ibu, yang pada malam hari ini hadir pada acara seminar, entrepreneur oleh Ciputra Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama pelaku usaha dan kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu ya. Jadi, saya dan juga Pak Alan nanti, minta izin untuk bisa memperkenalkan atau sharing-sharing, bagaimana sih sebenarnya program dari Ciputra ini. Tapi sebelum itu boleh ya saya menyapa beberapa, yang ada yang sudah hadir, kebetulan ini ada 13 orang, ada Pak Wibisono, Pak Fathul, ada juga Pak Ibnu, Pak Aswin, Pak Hairul Anam, oke ya, Pak Teguh, Pak Warlan, Pak Vicky, dan masih banyak lagi ya, Pak Purbo juga. Selamat malam semua. Oke, Malam, jadi Bu boleh Diana. oke. Jadi boleh kita ketik ya, kita saling memperkenalkan diri, kita dari namanya siapa, berasal dari kota mana, agar kita bisa saling mengenal Bapak Ibu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, di sini yang akan kami jelaskan atau yang akan kita sharingkan adalah perihal program terbaru dari Ciputra Bapak Ibu. Di mana, program ini nantinya bisa membantu, sangat bisa membantu kita dalam rangka untuk mengembangkan usaha masing-masing. Jadi ada beberapa support nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Alan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya izin, untuk bisa memperkenalkan ataupun, memberitahukan apa saja benefit, yang dapat kita peroleh Bapak Ibu, apalagi kalau kita sebagai seorang pelaku usaha. Jadi, di sini selain saya sebagai koordinator regional Bapak Ibu ya, dari Ciputra ini, saya juga seorang pelaku usaha. Nah, di sini saya mendapatkan banyak sekali benefit Bapak Ibu. Yang pertama, di sini saya orangnya itu suka belajar Bapak Ibu. Suka sekali belajar, belajar dan belajar lagi, apalagi belajar bisnis Bapak Ibu. Yang notabene ini juga sangat penting, buat pengembangan diri kita pribadi Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, di sini saya, mendapatkan reseller karena saya diberi kesempatan untuk promosi Bapak Ibu oleh Ciputra. Yang ketiga, di sini saya juga mendapatkan modal dari Ciputra. Dalam bentuk apa? Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita simak nanti ya. Jadi, boleh ya untuk next-nya, saya serahkan kepada Pak Alan untuk bisa menjelaskan lebih detailnya seperti apa. Oke ya Bapak Ibu ya, Pak Alan ini adalah, salah satu koordinator nasional Bapak Ibu dari Ciputra Entrepreneurs Club. Beliau ini adalah seorang pengusaha muda juga yang ingin sharing apa sih Ciputra Entrepreneurs Club ini. Boleh ya? Oke, untuk waktu dan tempat silahkan Pak Alan. Oke, selamat malam semua. Iya, selamat datang di acara webinar bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 7 April. Kenalkan saya Alan, saya salah satu koordinator dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club yang hari ini dapat kesempatan boleh sharing-sharing nih sama teman-teman Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Kebetulan kalau domisili saya ada di Surabaya, Sidoarjo sih lebih tepatnya. Jadi hari ini kita boleh sharing sedikit buat Bapak Ibu, kita boleh kenalan dan kita bisa sharing tentang bagaimana Ciputra punya program yang bisa membantu rekan-rekan untuk scale up bisnisnya, atau mungkin hari ini yang memang belum punya usaha bisa punya usaha juga. Kayak Bu Diana yang awalnya pengusaha tas kulit ya, hari ini tapi sudah berkembang, bisnis tas kulitnya berkembang, bahkan menambah divisi unit yang lain. Nah, dan harapannya program ini pun bisa memberikan kesempatan buat kita semua sama-sama bertumbuh. Sama seperti saya kebetulan pada saat gabung di komunitas ini saya karyawan. Nah, jadi mungkin hari ini ada teman-teman Bapak Ibu yang masih karyawan, mungkin waktu itu sama seperti saya, sekitar 2,5 tahun lalu saya gabung sebagai karyawan, dan ternyata 2 tahun terakhir ini saya bisa buka 3 usaha baru karena dari Ciputra. Nah, ini kesempatan bagus juga ya. Dan menariknya buat teman-teman juga, di sini kita punya ekosistem yang bagus yang sama-sama kita boleh sharing. Harapannya Bapak Ibu semua di sini dapat manfaat. Nah,
Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya, kalau Bapak Ibu, Pak, saya ingin dapat info lebih lanjut, dapat kesempatan lebih besar, nanti Bapak Ibu bisa isi Google Form ya bersama dengan kami, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut buat Bapak Ibu dapat info lebih dalam tentang apa sih CEC itu, dan mungkin nanti kita bisa tanya jawab lebih dalam. Oke, saya mulai aja buat supaya tidak terlalu malam buat kita semua. Ya, jadi saya menyapa dulu, tapi saya mau tanya nih, kira-kira yang datangnya paling jauh ini dari kota mana nih? Paling jauh dari Surabaya ya maksudnya ya. Dari kota mana aja nih kira-kira? Saya lihat, boleh share di kolom chat? Nah, dari kota mana aja saya mau tahu nih. Saya dari Sidoarjo. Ada lagi yang dari luar kota? Saya mau sapa-sapa dulu. Oh, ada yang dari Jogja. Oke, selamat malam Pak Ibnu dari Jogja. Oke, ada lagi dari Jepara. Wah, Pak Mebelabs ya. Ini Mebelabs. Oke, Pak Suwarlan Semarang. Oke, ya ya ya. Siap. Pak Hairul dari Kediri. Oke, Pak Hairul dari Kediri. Siap. Nah, dan banyak kota-kota lain ya. Saya lihat tadi ada yang dari Pak Ahmad Soni dari Tuban. Yes. Oke ya. Jadi berbagai kota ya. Kita boleh sharing harapannya. Oh, ada Pak Vikia dari Banjarnegara. Oke, saya belum pernah nih ke Banjarnegara. Mungkin kapan-kapan bisa main. Jadi selamat datang buat semuanya. Welcome to Ciputra First Club. Ini adalah sebuah program dari Ciputra Group yang mana visinya menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Harapannya hari ini Bapak Ibu yang belum punya usaha, ayo kita dorong punya usaha seperti saya. Atau Bapak Ibu yang hari ini sudah punya usaha, biar bertumbuh usahanya melalui program ini. Nah, bagaimana caranya ini bisa membantu Bapak Ibu? Hari ini kita bahas ya. Jadi pastikan Bapak Ibu boleh stay sampai akhir. Nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu, Pak, saya mau banget tergabung dalam ekosistemnya Ciputra ini, boleh gabung beneran ya. Nanti pastikan Bapak Ibu bisa bergabung dan menjadi bagian dari kegerakan besar ini bersama dengan Ciputra ya. Dan saya akan mulai buat Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau bahas topiknya bagaimana sih caranya kita bisa membangun bisnis dan menciptakan sumber income baru di 2023 bersama dengan Ciputra. Nah, caranya seperti apa? Nah, sebelum kita mulai lebih dalam Bapak Ibu, saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu di sini semua punya mimpi? Nah, apa mimpi Bapak Ibu? Coba, boleh. Kira-kira ini biasanya clue-nya ya. Rata-rata orang mimpinya ini. Apakah ada di sini yang Bapak Ibu yang mimpinya ingin memiliki atau mengembangkan usaha? Atau ada yang memiliki mobil baru dan hunian idaman? Atau yang ketiga, mau perjalanan religi, naik haji, Holy Land, atau yang lain? Atau mau meningkatkan karir pengembangan diri? Atau jangan-jangan maunya pensiun sejahtera ya? Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, pensiun sejahtera, mati masuk surga. Nah, siapa yang mau? Atau yang nomor 6 nih, adakah yang mau independen dalam finansial dan waktu bersama dengan keluarga? Nah, kira-kira Bapak Ibu punya mimpi apa nih? Wah, jadi pengusaha sukses menciptakan banyak lapangan kerja. Mantap, Pak Heru ya. Ada lagi? Nah, coba dipikirin nih. Kira-kira coba kita kalau mau melakukan sesuatu yang besar tuh semua motivator tuh selalu bilang mimpinya apa nih supaya kita ada tenaga untuk menggerakkan diri kita ya. Nah, coba dipikirin kira-kira mimpinya apa. Nah, sudah kepikiran ya? Besar ya mimpinya ya. Jangan kecil-kecil kalau punya mimpi ya. Sudah besar ya. Sekarang kita buka dengan pertanyaan kedua buat Bapak Ibu. Dengan kondisi Anda hari ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai impian Anda? Ayo. Kira-kira 1 tahun cukup? 5 tahun cukup? 10 tahun cukup? Atau jangan-jangan sampai pensiun belum kesampaian? Nah, ya. Oke. Coba coba dilihat ya. Ya. Kalau mimpinya dalam 1 tahun cukup enggak? Dengan kita ngomong realistis ya. Dengan kondisi hari ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, karena ternyata banyak di luaran sana punya mimpi besar, tapi sampai pensiun pun tidak kesampaian. Banyak ya? Banyak, tidak sedikit. Apa yang salah? Saya yakin kebanyakan orang itu yang salah satu hal, Bapak Ibu. Karena biasanya mereka melakukan hal yang itu-itu saja. Jadi biasanya mereka sudah melakukan dengan usahanya, dengan bisnisnya dilakukan dengan bertahun-tahun dilakukan hal yang sama, maka stuck. Nah, sehingga hari ini Ciputra mau mengajak kita semua untuk melakukan sebuah langkah berbeda. Ya, tagline-nya apa? Yaitu kita mau punya langkah berbeda untuk amankan masa depan. Nah, jadi Ciputra itu sudah mencoba merangkumkan buat kita 4 langkah yang bisa membantu kita untuk keluar dari zona nyaman, melakukan sebuah lompatan dalam bisnis kita. Yang pertama, kita perlu bergabung dalam komunitas atau melibatkan diri kita dalam ekosistem bisnis yang bagus ya. Karena hari ini
Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Kalau hari ini Anda bergaulnya dengan 5 orang karyawan, ya jadinya karyawan ya. Tapi kalau hari ini Anda bergaulnya dengan 5 orang pengusaha sukses, Bapak Ibu juga akan bergerak jadi pengusaha sukses. Yang kedua, kita perlu terus meningkatkan kapasitas. Karena namanya pengusaha itu kan kita harus terus tingkatkan kapasitas ya. Jadi ini kita meningkatkan ilmu dan relasi kita. Karena itu adalah aset yang besar untuk kita bertumbuh. Betul ya? Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga perlu melakukan namanya perencanaan keuangan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah sangat jago untuk menghabiskan uang, betul ya? Tapi kita perlu namanya merencanakan keuangan dengan saving dan investment. Supaya apa? Karena saya percaya setiap bisnis butuh modal. Kalau kita tidak rencanakan, bagaimana caranya kita bisa menempuh atau mengekspansi usaha kita? Ya. Yang keempat, kita perlu namanya menambah sumber penghasilan. Kenapa? Karena zaman sekarang memang satu sumber income saja tidak cukup, Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu melihat open mind ya. Jangan sampai seperti kemarin pada saat pandemi, kita berpegang pada satu jenis usaha, satu pekerjaan, ternyata terdampak pandemi, maka selesai ya. Keluarga susah, hidup kita susah. Nah, hari ini kita harus cerdas, open mind untuk melihat peluang-peluang di luar sana dan jangan jadi stuck di satu bidang ya. Oke. Nah, yang pertama kita bicara tentang gabung komunitas. Saya tahu Bapak Ibu di luaran sana banyak sekali komunitas luar biasa ya. Tapi hari ini saya mau memperkenalkan sebuah komunitas yang menurut saya luar biasa sekali ya, yaitu Ciputra Ampers Club. Ini adalah sebuah wadah komunitas bisnis dari Ciputra, one stop solution in business platform from Ciputra untuk kita ya. Dengan visi menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Harapannya Bapak Ibu hari ini belum punya usaha, ayo kita dorong punya usaha. Atau yang sudah punya usaha bisa bertumbuh usahanya. Memang komunitas ini baru dibentuk 2020 Bapak Ibu. Anggotanya pun baru sekitar 8.000-9.000 anggota yang tersebar di Indonesia maupun di internasional. Tapi saya dari kegiatan ini pun yang sekarang sudah bergelora ya di berbagai kota bahkan di internasional dari Ciputra sudah banyak sekali kesempatan bisnis yang muncul ya. Dan biasanya kita juga mengadakan gathering secara online maupun offline. Kalau ini yang di foto ini kegiatan gathering offline nasional kami Bapak Ibu ya. Biasanya kami melakukan setahun 2 kali gathering nasional untuk teman-teman dalam komunitas, terutama buat mereka yang mau sebagai koordinator di komunitas. Seperti tahun lalu kita melakukan di Bali dan di Batam, Singapura. Untuk besok bulan Mei kita akan lakukan di Bandung. Jadi bisa ketemuan di Bandung seperti itu. Yes. Nah, kenapa saya bisa bicara bahwa ini komunitasnya bagus sekali Bapak Ibu? Yang pertama kita harus tahu siapa yang buat. Nah, biasanya kalau kita cerita siapa yang buat, itu kita tahu siapa itu bagus atau tidak. Yang pasti komunitas ini yang bentuk adalah Ciputra Group. Nah, apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan Ciputra? Kalau belum familiar atau mungkin baru tahu tentang propertinya Ciputra saja, hari ini saya kasih tahu bahwa ternyata Ciputra ini adalah sebuah konglomerasi Bapak Ibu yang lebih dari 100 proyek di 43 kota di Indonesia dan di luar negeri. Tidak hanya di properti, ada di bidang kesehatan, punya rumah sakit, ada media, hotel, broker, asuransi, rekreasi, kesenian, apartemen, agrikultur, dan macam-macam Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu Ancol. Nah, Ancol itu bangun Ciputra Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah tahu Hotel Swiss Bell. Nah, Swiss Bell di seluruh Indonesia itu grupnya Ciputra. Jadi ternyata Ciputra ada di mana-mana ya. Bahkan juga punya sekolah, universitas, bahkan universitasnya ya, Universitas Ciputra diakui sebagai one of the best entrepreneurship university in the world dari Stanford University di Amerika. Jadi memang bagus banget Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu kita bisa kolaborasi karena memang dari dulu ya almarhum Pak Ciputra itu dikenal sebagai Bapak Entrepreneur Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah orang pertama yang maju di zamannya Pak SBY mengatakan bahwa sekarang itu kita sudah tidak bisa bekerja jadi karyawan, harus menjadi seorang entrepreneur. Sehingga beliau banyak sekali program yang diwujudkan dari kampus, dari pelatihan-pelatihan, dari kesempatan-kesempatan bagus ya. Dan hari ini terwujudlah komunitas ini Bapak Ibu, supaya bisa menjangkau yang jauh lebih luas lagi termasuk saya dan Anda ya. Dan untuk buat program ini, Ciputra tidak sendirian. Ciputra bekerja sama dengan satu konglomerasi besar juga namanya Tunas Group. Ini adalah sebuah konglomerasi besar juga di bidang otomotif, saingannya Astra. Jadi ada Tunas Toyota, Tunas Mercy, dan lain-lain. Ada di rental dan juga di finance, kerjasama dengan Mandiri, namanya Mandiri Trans Finance dan Mandiri Utama Finance. Sehingga, dua perusahaan besar yang sudah puluhan tahun di Indonesia ini bekerja sama, Bapak Ibu, pasti mau membuat sesuatu yang besar.
Kan tidak mungkin ya, 2 perusahaan besar kerjasama buat yang kecil. Jadi ini sesuatu yang besar. Dan saya pernah tahu Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau cepat besar, cepat bertumbuh, kita akan lebih baik ketika kita bergaul dan bekerja sama dengan sesuatu yang besar. Betul ya Bapak Ibu? Dan harapannya Bapak Ibu di sini, ayo kita ajak kerjasama dengan ekosistem yang besar juga. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan lebih besar lagi Bapak Ibu? Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam ekosistem Ciputra, kita bisa meningkatkan kapasitas dengan peningkatan skill bisnis. Jadi dari Ciputra First ini memberikan pelatihan-pelatihan bisnis gratis buat Bapak Ibu semua yang ada di dalam komunitas ya. Nanti Bapak Ibu bisa dapat pelatihan gratis di berbagai bidang. Jadi kita bisa bicara tentang kemarin ada kelas branding, kelas entrepreneurship, kelas ada bersama dengan macam-macam pembicara-pembicara bagus ya. Seperti kemarin kita sempat undang Shopee. Dari timnya Shopee ngajarin bagaimana sih caranya buat toko online yang kompetitif hari ini di Shopee. Fotonya seperti apa, logaritmanya seperti apa, cara ngiklannya seperti apa. Nah, itu ada kelas coaching khusus kemarin. Jadi banyak hal positif yang kita lakukan di sini supaya Bapak Ibu tambah pinter ya. Termasuk ada juga kegiatan offline ya. Untuk pelatihan offline kita juga lakukan di beberapa kota di Indonesia, terutama yang sudah ada base camp-nya. Contoh kayak di Surabaya kita ada base camp-nya di Mall Ciputra World Surabaya. Kalau hari di Jakarta kita ada di Geraha Arda Kuningan. Kalau di Bali kita ada di Denpasar Renon ya, di daerah Renon Denpasar. Jadi bisa dapat kesempatan. Seperti kemarin hari Rabu kita ada kelas public speaking di Surabaya, atau kapan hari kita ada kelas digital marketing dan masih banyak lagi. Termasuk untuk Bapak Ibu yang luar biasa, ketika dalam ekosistem ini, Bapak Ibu bisa konsultasi bisnis gratis dengan profesional coach profesional yang di-hire sama Ciputra untuk bantu Bapak Ibu, bantu kita nih, supaya kita bisa konsultasi gratis lewat online, kayak Halodoc, tapi ini kita konsultasi bisnis, ya. Oke. Nah, selain kita bisa menambah leher ke atas, ya, kapasitas leher ke atas, kita juga bisa ke samping, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Menambah kolaborasi, ya. Zaman sekarang kita butuh banyak relasi untuk menentukan masa depan kita, betul ya? Dan menariknya di komunitas ini, Bapak Ibu, setiap hari itu ada kegiatan. Nah, kalau komunitas yang biasa, yang lain-lain, biasanya ada kegiatan mungkin seminggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Tapi kalau di Ciputra, tiap hari itu ada kegiatan, ya, utamanya lewat online. Tapi namanya fasilitas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau pakai boleh, belum ya tidak apa-apa. Salah satu yang bagus itu ada yang di sebelah kiri namanya Morning Boss. Kalau tadi ada lihat cuplikan-cuplikannya ya, Morning Boss ini adalah tempat Bapak Ibu bisa sharing bisnis dengan berbagai anggota Ciputra di seluruh Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia tiap pagi. Dari jam 7 WIB sampai jam 8 WIB, ya, lewat Zoom. Tujuannya buat apa? Supaya Bapak Ibu hari ini punya usaha, bisa daftar, bisa presentasi bisnisnya di sana. Siapa tahu ketemu klien, reseller, partner bisnis, atau yang lain. Atau Bapak Ibu yang hari ini belum punya usaha, bisa ikutan supaya dapat inspirasi bisnis atau ketemu supplier. Silahkan ya. Karena dari ini saya pun banyak dapat kesempatan dari Morning Boss ini. Ini powerful sekali buat teman-teman. Dapat kesempatan, tidak hanya ketemu orang-orang di daerahnya ya. Kemudian sore atau malam biasanya kita ada pelatihan atau webinar tertentu. Nanti teman-teman juga bisa ikutan. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu juga akan dibantu dalam konteks branding ya. Jadi menariknya Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa ketika kita buka usaha ya, salah satu biaya terbesar dalam buka bisnis itu kan pasti branding ya. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu akan dapat kesempatan di endorse sama Ciputra ya, gratis ya. Di sosial medianya Ciputra, di website katalognya Ciputra, bahkan kita juga ada program etalase TikTok ya. TikTok Live. Jadi tiap sebulan sekali Bapak Ibu bisa kirim contoh produk ke Jakarta, nanti akan dibantu TikTok Live sama tim digitalnya Ciputra. Daripada kita yang joget-joget ya, nanti biarkan tim digitalnya yang bantu. Dan menariknya setiap endorse ini tujuannya apa Bapak Ibu? Kita tujuannya bukan bantu Bapak Ibu jualan satu-satu, tapi kita berharap Bapak Ibu bisa meningkatkan brandingnya. Minimal ketika Bapak Ibu hari ini, contoh nih, hari ini Bapak Ibu mungkin usahanya interior, nanti masuk di website katalognya Ciputra atau di sosial medianya Ciputra, Bapak Ibu nanti bisa dapat minimal kan ada logo usahanya, ada fotonya, ada foto produknya, ada logonya Ciputra gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu suatu hari kalau mau ketemu klien gitu ya, nanti bisa ditunjukin, Pak, saya loh di endorse sama Ciputra ya. Nah, jadi pasti brandingnya naik. Nah, itu tujuannya ya.
Nah, dan kita juga ada kegiatan offline namanya Entrepreneurs Carnival ya. Jadi ini biasanya kita lakukan setahun 2 kali di berbagai kota di Indonesia. Ini expo bisnis offline. Jadi Bapak Ibu juga bisa manfaatkan ya yang kita lakukan di berbagai kota. Boleh. Kemudian Bapak Ibu ini yang menarik juga. Untuk Bapak Ibu yang sebagai ekosistem di komunitas ini sebagai anggota ya. Bapak Ibu dapat privilege khusus nih di grupnya Ciputra maupun merchant-merchant yang kerjasama. Nanti Bapak Ibu akan dapat kartu member yang mana bisa dapat diskon di berbagai grupnya Ciputra. Contoh, Bapak Ibu mau nginep di hotel Swiss Bell di seluruh Indonesia, bisa dapat diskon. Mau check up kesehatan di Prodia Lab Cito seluruh Indonesia dapat diskon. Mau nginep di Hotel Citra Dream, berenang di Taman Dayu, mau mungkin ke operasi mata di eye kliniknya Ciputra ya, atau di berbagai merchant yang kerjasama sama Ciputra. Atau mungkin Bapak Ibu juga misalnya mau beli mobil usaha baru nih, mobil operasional. Nah, bisa leasing di Maritrans Finance nanti akan dapat rate list terbaik di sana daripada jadi bisa mengenhance usahanya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa privilege-nya. Karena saya pribadi juga pernah ikut membership hotel ya, itu bayarnya 5 juta, itu pun cuma buat diskon di hotel. Tapi di sini Bapak Ibu dapat kesempatan luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga Bapak Ibu. Saya akan ambil dari quotes-nya almarhum Pak Ciputra ya. Ini quotes yang bagus banget. Kaya itu bukan hanya ditentukan dari berapa besarnya income Anda, tapi lebih bagaimana Anda mengelola income Anda ya. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Ini bicara tentang pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena saya percaya tadi saya sempat bilang di depan, semua bisnis butuh modal ya. Kalau hari ini Bapak Ibu punya target modal 300 juta untuk kembangkan usahanya atau bangun bisnisnya, kalau tidak direncanakan bagaimana mencapainya. Betul ya? Ini loh tujuannya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita ngelola income ya, atau mengumpulkan income, mengumpulkan modal. Nah, bagaimana cara mengumpulkan modal di Ciputra? Kalau di Ciputra kita tidak mengarahkan Bapak Ibu untuk berhutang sebenarnya. Karena itu ya silakan boleh berhutang, ada media-media kita kerjasama, tapi kita mau kembali ke dasar Bapak Ibu. Kalau di Ciputra mau Bapak Ibu kembali ke dasar. Apa itu? Cara mencapai target keuangan yang diharapkan dari Ciputra adalah satu, back to basic ya, cerdas kelola keuangan dengan menabung. Yang kedua, nambah sumber income. Nah, kenapa kita kembali ke dasar seperti ini? Karena gini Bapak Ibu, saya percaya setiap Bapak Ibu di sini waktu kecil pasti diajarin sama orang tuanya, nah kalau mau kaya, mau asetnya banyak, menabunglah yang banyak. Betul ya? Nah, sehingga Ciputra mau kembali ke dasar itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa saving dengan baik. Tapi kalau di Ciputra, kita mau ngajarin Bapak Ibu nabung betulan ya, bukan nitip uang. Kalau nitip uang, hari ini Bapak Ibu taruh 1 juta, bulan depan 1 juta, 2 bulan lagi, Pak saya tarik buat lebaran ya. Nah, itu namanya nitip uang ya. Tapi kalau nabung beneran kan Bapak Ibu misalnya, Pak saya punya target dana 300 juta. Oke, mau dicapai dalam berapa lama? Oke, artinya tiap bulan harus saving sekian ya. Nah, itu kan nabung beneran ya. Karena saya percaya Bapak Ibu sadar bahwa nabung itu penting, betul ya? Tapi seberapa penting? Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau saya tanyain, Bapak Ibu mau nggak dapat income dari usahanya, dari pekerjaannya hari ini misalnya 100 juta per bulan? Saya yakin semuanya mau ya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya pengeluarannya 150 juta mau nggak? Nah, saya yakin nggak mau karena tekor ya, rugi. Nah, itu makanya kita pentingnya menabung. Percuma income-nya besar, tapi kalau kita nggak bisa saving, ngumpulin aset percuma ya. Dan kemarin saya juga baca sebuah kata-kata bagus Bapak Ibu. Apa sih yang membedakan seorang milioner dengan orang biasa dalam konteks menabung? Kalau orang biasa, dia nabung ya sisanya. Kalau orang milioner, dia nabung sesuai target. Maksudnya gimana? Kalau orang biasa terima income 10 juta, dia akan pakai dananya, sisa 1.000 dicelengin, ditabung ya. Tapi kalau milioner, dia sama-sama terima 10 juta, dia sisihkan dulu 1 juta, sisa 9 jutanya dipakai belanja, kebutuhan. Kalau kurang, dia nambah sumber income. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau jadi milioner atau orang biasa? Saya sih mau jadi milioner ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sama ya. Sehingga kita perlu belajar habit-nya Bapak Ibu. Karena habit milioner itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau katanya buku Atomic Habit kan, kita rubah habit kita yang kecil-kecil, kebiasaan kita yang kecil-kecil, lama-lama ngubah kehidupan. Betul ya? Nah, kalau memang kita tahu juga, Ciputra juga tahu bahwa ternyata menabung itu tidak semudah itu. Ya, sehingga kita belajar untuk nambah sumber income Bapak Ibu. Jangan kaku terhadap sumber income. Jadi
Jadi kita perlu melihat open mind bagaimana kita bisa nambah sumber income Bapak Ibu. Karena memang zaman sekarang satu sumber income aja tidak cukup. Bahkan kalau kita baca buku orang zaman sekarang, orang kaya zaman sekarang minimal punya 7 sumber income. Pertanyaannya saya dan Bapak Ibu sudah punya berapa nih? Nah, kalau ditambahin sama Ciputra bolehkah? Saya yakin boleh ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan habit bagus ini, kebiasaan bagus ini sebenarnya inline dengan bagaimana sih caranya kita bisa masuk dalam komunitas yang luar biasa ini. Saya harus cerita Bapak Ibu bahwa komunitas bagus seperti Ciputra dengan fasilitas yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, yang komunitasnya heterogen, yang mana Bapak Ibu bisa ketemu sama orang-orang yang tidak hanya mungkin di bidangnya Bapak Ibu, tapi sama yang punya pabrik, punya perusahaan developer, yang punya owner-owner ya, atau bahkan profesional, atau bahkan mungkin pemerintahan dan lain-lain. Itu heterogen dan luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi biasanya ketika kita masuk dalam sebuah komunitas yang bagus dengan fasilitas bagus, itu pasti ada filternya ya. Kenapa difilter? Karena saya yakin Bapak Ibu pun kalau mau masuk dalam komunitas, pasti maunya ketemu yang positif atau di atas kita. Betul ya? Saya juga tidak mau ketemu yang madesu. Nah, sama di Ciputra juga sama, kita filter. Nah, ketika kita bicara tentang komunitas lain di luar sana, komunitas bisnis yang bagus ya, filternya paling mudah apa sih? Paling mudah ada iurannya. Wajar ya. Namanya komunitas, fasilitasnya bagus, ada iuran. Wajar. Nah, tapi biasanya ketika kita cerita dengan komunitas yang bagus di luar sana, iurannya lumayan, bisa juta-jutaan Bapak Ibu. Partner saya di bisnis tambah udang, ikut komunitasnya salah satu pengusaha besar ya, YouTuber juga, itu bayar iurannya 10 juta loh. Lumayan ya. Tapi menariknya di Ciputra tidak kalah bagus Bapak Ibu. Malah menurut saya banyak yang praktikal buat saya dan teman-teman di sini. Tapi menariknya di Ciputra tidak minta iuran sekian ya, nggak sampai juta-jutaan. Bahkan dahsyatnya di Ciputra tidak ada iurannya. Asik ya? Wah, beri tangan dong buat Ciputra. Wah. Jadi Ciputra nggak ada iurannya Bapak Ibu. Tapi sebagai gantinya, kita minta komitmen Bapak Ibu yang mau masuk dalam komunitas ini adalah mereka yang benar-benar niat mau punya usaha atau mengembangkan usaha. Apa indikatornya orang niat punya usaha? Mereka yang niat kembangkan usaha atau punya usaha pasti ngumpulin modal. Logis ya? Kan tidak masuk akal kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Alan mau punya usaha enggak? Mau Pak. Pak Alan sudah ngumpulin modal enggak? Saya tidak mau Pak ngumpulin modal. Saya nunggu warisan aja. Kira-kira niat enggak punya usaha kayak gitu? Enggak niat ya. Iya kalau ada warisan, kalau enggak ada gimana? Nah, sehingga kalau di Ciputra, buat teman-teman yang mau masuk dalam komunitas ini, Ciputra tidak minta iuran, tapi sebagai gantinya silakan berkomitmen menabunglah pribadi untuk masa depannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya satu titik teman-teman gabung di komunitas ini, satu titik teman-teman akan eksekusi usahanya atau kembangkan usahanya. Kalau pada saat titik tersebut modalnya tidak ada, siapa yang mau kasih? Oke ya, logis ya. Sehingga kita ajak Bapak Ibu di sini, ayo menabunglah buat masa depan. Tidak perlu bayar iuran, nabung saja. Nabungnya berapa? Kayak gantiin makan bakso sehari lah, ganti jajan harian, ganti kopi hari ini ya. Atau mulai 20.000 per hari. Silakan nabung mulai 20.000 per hari ya. Mau 20.000 per hari atau 600.000 per bulan boleh ya. Nanti kita nabung 10 tahun 72 juta dan Ciputra kasihnya 80 sampai 90 juta. Kalau mau lebih boleh, Pak, mau nabung 40.000 per hari atau 1.200.000, 10 tahun 144 juta dan Ciputra kasihnya 165. Atau mungkin mau lebih, mau nabung 5 juta per bulan, 10 tahun 600 juta dan Ciputra kasihnya 700 juta ya. Pertanyaannya nabungnya di mana? Ciputra tidak punya bank, tidak punya koperasi. Satu-satunya perusahaan finansialnya Ciputra itu di asuransi Ciputra Life. Jadi dibuatkan program khusus buat kita sebagai anggota supaya bisa saving di sana ya. Cuma mungkin biasanya pas saya buka slide ini banyak orang akan bertanya-tanya seperti ini. Pak, saya lihat ini programnya bagus, komunitasnya bagus, fasilitasnya bagus, nabung tidak masalah Pak. Tapi kok nabungnya di asuransi Pak? Katanya orang nabung di asuransi banyak negatifnya. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Tapi saya izinkan saya cerita bahwa saya pribadi maupun teman-teman yang gabung di komunitas ini, kita bukan agen asuransinya Ciputra ya. Cuma memang syaratnya masuk di komunitas ini kita wajib nabung. Nabungnya di mana? Di satu-satunya anak perusahaan Ciputra di bidang keuangan itu di asuransi Ciputra Life. Supaya bisa dikelola dan dijamin sendiri sama Ciputra daripada ditaruh di perusahaan lain lalu zonk kan susah ya, sehingga dikelola sendiri. Tapi dibuatkan program khusus yang berbeda buat kita. Konsepnya mirip kayak deposito Bapak Ibu, tapi memang asuransi ya. Tapi banyak kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, namanya asuransi kadang-kadang di luar sana banyak stigma
klaimnya susah. Tapi kalau di Ciputra simple, tinggal WhatsApp aja cair Bapak Ibu. Nggak perlu repot-repot ke kantor. Teman-teman Bapak Ibu mau ngubah data, mau tarik dana, tinggal WhatsApp aja. Full online dan Bapak Ibu bisa lihat buku tabungannya juga secara online real time ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, Pak, katanya kalau nabung di asuransi bisa rugi ya. 10 tahun nabung 1 juta tinggal 50 juta. Banyak ya. Tapi di Ciputra beda Bapak Ibu. Yang pertama, di Ciputra pertumbuhannya itu dijamin selalu positif ya. Kalau di luaran sana kan ngikutin saham ya atau reksadana bisa naik, bisa minus. Tapi kalau di Ciputra dijamin. Bahkan tahun ini jaminannya batas bawahnya 3% per tahun. Batas bawahnya aja loh, di atasnya deposito. Tapi realisasinya bisa lebih tinggi. Jadi ekonomi bagus bagi hasilnya naik, ekonomi jelek yang lain minus, Ciputra minimal 3% per tahun ya. Bahkan realisasinya bisa 4 sampai 6% per tahun bahkan lebih ya. Jadi 2 kalinya deposito. Lumayan lah ya, milik RDPU. Yang ketiga, kelebihannya apa? Kalau di Ciputra, kita saving di sini, terjadi risiko tutup usia, keluarga kita akan dapat santunan. Nabung 600.000 dapat 60 juta, 1,2 120 juta, 5 juta 500 juta. Di luar saving atau nilai tabungan kita ya. Nah, ini menariknya di sana. Jadi ada bonusnya di situ untuk keluarga. Tidak minta-minta, kita dipanggil duluan, keluarga tidak repot. Minimal bisa ngatur cash flow ya, silakan. Tapi dengan adanya santunan besar ini, nah ini yang kadang-kadang orang tidak paham bahwa perusahaan asuransi itu ada biayanya pasti. Namanya keluar asuransi atau santunan pasti ada biayanya. Nah, salah satu biaya yang besar itu namanya biaya akuisisi. Kalau memang kalau di luar sana yang tanda kutip membuat teman-teman tidak paham, itu biaya akuisisi cukup besar. Bisa setara 2 tahun 3 tahun tabungan. Makanya banyak teman-teman kok merasa tabungannya tidak sampai sesuai target ya, karena memang potongannya cukup besar. Tapi kalau di Ciputra beda, potongannya hanya ada setara 1 tahun. Akuisisinya ada, tapi hanya 1 tahun. Tapi itu pun adalah biaya komitmen Bapak Ibu. Komitmen buat apa? Memastikan Bapak Ibu yang gabung di komunitas ini beneran nabung jangka panjang. Kalau Bapak Ibu nabungnya selama 10 tahun tidak ditarik dan tidak bolong, tahun ke-10 plus 1 bulan, potongan tadi dikembalikan 100%. Oke ya? Makanya jadi mirip kayak deposito. Sehingga Bapak Ibu gabung di komunitas ini risikonya apa sih? Satu, Bapak Ibu akan kita paksa untuk keluar dari zona nyaman. Belajar bisnis, presentasi bisnisnya, kenalan sama orang tidak mudah ya. Yang kedua, Bapak Ibu akan kita paksa untuk nabung beneran jangka panjang. Supaya modalnya beneran kekumpul. Risiko ketiga yang terjelek apa Pak? Pak, misalnya kami tarik Pak dana saya tahun ketiga, keempat, kelima, keenam. Boleh tidak? Silahkan kalau mau ditarik. Tidak masalah, namanya tabungan ya. Tapi kalau ditarik sebelum tahun ke-10, biaya komitmen yang harusnya kembali jadinya hangus. Artinya ikut komunitas ini harusnya gratis. Tapi kalau tidak kita tarik sebelum 10 tahun, ikut komunitasnya jadi ada biaya. Berapa biayanya? Lebih kurang 1 tahun tabungan. Tapi saya pribadi, Bapak Ibu, saya nabungnya di sini 1.200.000 tiap bulan. Saya tarik hari ini berarti kan hangusnya hampir 15 juta ya. Tapi saya ikut komunitas ini 2,5 tahun. Apa yang saya dapat dari komunitasnya? Nilainya jauh lebih besar. Saya dapat relasi luar biasa banyak dari yang punya pabrik, developer, pengusaha berbagai macam bidang, sampai teman-teman yang luar biasa ya. Selalu saya juga bisa bangun beberapa usaha juga dari komunitas ini, dari berpartner di dalam komunitas ini. Yang ketiga, bahkan saya bisa dapat tambahan income yang jadi modal usaha saya yang nilainya ratusan juta, Bapak Ibu. Artinya hangus 15 juta, tapi dapat ratusan juta, kan masih cuan ya, masih untung Bapak Ibu. Tapi ya buat apa saya tarik Bapak Ibu? Karena ya memang saya nabung kok. Saya percaya Bapak Ibu pun juga ada atau tidak ada program ini pasti nabung. Tapi nabungnya ya di bank paling dapat admin sama bunga selesai ya. Tapi kalau di Ciputra tujuan utamanya Bapak Ibu bisa masuk ekosistem yang lebih besar. Dapat kesempatan dipinterin, dapat relasi, dapat kesempatan luar biasa. Ini yang mahal Bapak Ibu. Nah, simpel aja. Kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau punya modal 350 juta. Ya sudah, nabung aja 2.500.000 tiap bulan. 10 tahun 300 juta, dan Ciputra kasihnya 350. Tapi kalau ditarik di tengah-tengah, kepotongnya kurang lebih 1 tahun tabungan. Simple ya. Dan yang pasti Bapak Ibu, kalau namanya kita saving, saya yakin Bapak Ibu juga butuh jaminan. Jaminannya apa? Yang pertama, kalau Ciputra buat program pasti tidak mungkin abal-abal ya, pasti legal. Sehingga semua program finansial pasti harus diawasi oleh OJK ya. Itu yang satu. Yang kedua, Ciputra hari ini Bapak Ibu untuk buat program ini modalnya itu 250 miliar. Untuk apa? Dijaminkan ke OJK. Memastikan kalau semua orang di Indonesia klaim atau tarik dananya, Ciputra masih punya uang kas 3 kali lipat. Jadi Bapak Ibu klaim semua, ya tarik semua, Ciputra bayar masih punya uang kas 2 kali lipat. Nah, ini yang menarik.
Karena hari ini banyak isu di luar sana, ada bank run di SVB di Amerika, ada kemarin sempat Bukopin sebelumnya atau yang lain-lain sebelumnya ya. Kenapa mereka kok kesulitan? Akhirnya juga mengalami kesulitan dana karena mereka likuiditasnya rendah. Jadi uang kas liquidnya itu tidak cukup ketika orang tarik. Tapi kalau di Ciputra, semua orang di Indonesia tarik masih punya uang kas 3 kali lipat ya. Yang ketiga yang jadi jaminan utama adalah manajemennya Bapak Ibu. Yang jadi manajemen utama, komisaris utama itu Bu Junita Ciputra. Beliau itu anak kandung kedua dari almarhum Pak Ciputra, istrinya CEO Ciputra Group hari ini ya. Kalau terjadi one prestasi terhadap programnya tidak jalan, reputasi beliau loh yang bermasalah ya kan. Beliau ini anak konglomerat, tidak usah kerja uang juga tidak berseri ya. Tapi beliau mempertaruhkan reputasi beliau, memastikan program ini harus jalan. Nah, ini yang menarik. Jadi terjamin Bapak Ibu, dijamin sama Ciputra dan kita punya kesempatan lebih besar. Tapi saya tahu juga Bapak Ibu ketika kita sharing di sini, banyak teman-teman yang merasa bahwa, Pak, saya lihat ini programnya luar biasa, dapat kesempatan banyak, nabung juga tidak masalah. Tapi Pak, kalau saya diajak nabung jangka panjang mungkin agak agak kesulitan ya, karena kadang-kadang namanya bisnis kan naik turun. Tapi mau tidak Bapak Ibu yang luar biasa pada malam hari ini, yang ikut webinar pada malam hari ini, mau tidak? Saya ajak Bapak Ibu di sini untuk masuk dalam komunitasnya Ciputra, bisa dapat semua fasilitasnya gratis, bisa nabung, ditabungin, plus ditambahin uang buat modal. Mau tidak? Wah, kalau mau share dong di kolom chat. Mau Pak, mau Pak. Nah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Ngapain juga kalau nggak mau. Mau nggak? Nah, boleh share di kolom chat kalau Bapak Ibu mau. Ya, saya yakin semuanya mau ya. Namanya orang Indonesia, siapa yang tidak mau gratisan? Betul tidak? Nah, jadi pertanyaannya apakah benar, Pak? Apakah bisa, Pak? Saya jawab sangat-sangat bisa. Saya pribadi, Bapak Ibu, ketika gabung di komunitas ini, saya hanya nabung 1 kali seumur hidup. 600.000 1 kali aja. Setelah itu semuanya ditabungin, bahkan ditambahin, bahkan saya dapat kesempatan luar biasa. Dan saya mau kasih tahu caranya buat Bapak Ibu pada malam hari ini. Jadi di Ciputra ini kan konsepnya satu, bangun sebuah ekosistem Bapak Ibu. Di sini teman-teman Bapak Ibu bisa dapat kesempatan luar biasa. Cara masuknya di dalam ekosistem ini gimana? Silakan saving ya. Daripada bayar iuran di tempat lain, mending di Ciputra nabung buat masa depan. Uangnya kembali ya. Ada dananya dipertumbuhkan bagus ya. Tapi kalau Pak nabungnya kalau tiap bulan nabung agak kendala nih. Oke, masuk roda ketiga. Apa itu? Bapak Ibu bisa ini yang tadi saya sudah cerita ya. Bapak Ibu bisa menambah sumber income baru. Nah, jadi tujuannya apa Pak nambah sumber income baru? Supaya Bapak Ibu punya kesempatan nabungnya lebih mudah, ngumpulin modalnya lebih cepat ya. Cara nambah sumber income-nya bagaimana? Paling tidak ada 3 cara buat Bapak Ibu. Yang pertama, ya namanya ini komunitas bisnis ya. Harapannya Bapak Ibu bisa kerjasama bisnis kolaborasi dalam komunitasnya. Siapa tahu ketemu supplier kayak Budiana, supplier untuk tas-tas kulit. Nah, itu asik tuh. Atau mungkin bisa ketemu reseller, ketemu partner bisnis kayak saya ya. Atau yang lain, silahkan Bapak Ibu, dimanfaatkan ya. Tapi kalau misalnya hari ini Pak, saya belum bisa bikin bisnis atau mengembangkan usaha butuh waktu ya, pakai cara kedua. Cara keduanya apa? Bapak Ibu dapat privilege mahal, boleh mereferensikan proyek-proyek Ciputra di seluruh Indonesia. Silahkan kalau mau. Bisa properti, bisa rumah sakit, mobilnya Tunas Group, Universitas Ciputra, silahkan. Tapi bukan jadi agen properti, titip referensi aja. Contoh misalnya, Bapak Ibu misalnya hari ini posisinya ada di Surabaya gitu ya. Ada tetangganya mau pindah misalnya ke Makassar gitu ya. Belinya di Ciputra aja nih pakai kode memberku. Dia isi data, nanti akan dibantu dihubungi sama marketing house Ciputra, dibantu jelaskan, dibantu visit, dijelaskan dan lain-lain. Ternyata closing deal kita tetap di Surabaya dengan pekerjaan kita. Closing deal kita dapat 1 sampai 1,5% Bapak Ibu. Lumayan ya. Soalnya properti Ciputra mahal-mahal. Yang kedua, Bapak Ibu pun jadi agen properti profesional, dapatnya juga sekian ya. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau jadi agen properti profesional biasanya perlu bayar sertifikat, bayarnya juga jutaan. Jadi dapat privilege, silahkan Bapak Ibu. Misalnya ada tetangganya mau masuk di Universitas Ciputra Surabaya, ya silahkan. Referensiin aja. Kalau Bapak Ibu tidak pakai buat referensi, buat beli sendiri jadinya diskon. Silahkan ya dimanfaatkan. Nah, jadi ini cara kedua. Tapi saya tahu Bapak Ibu, ternyata kalau jualan rumah, jualan mobil kan tidak bisa 1 bulan 1 ya. Sehingga ada cara ketiga dikasih sama Ciputra yang saya juga lakukan. Tadi di awal saya bilang, Bapak Ibu, Ciputra punya visi menciptakan 4 juta entrepreneur. Ini angkanya besar. Tapi saya percaya Ciputra pasti bisa sampai. Cuma butuh waktu dan proses.
Sehingga Ciputra kasih kesempatan buat Bapak, Ibu, dan saya, kalau mau bantu ngembangkan komunitas ini, Ciputra kasih kompensasi. Ya, dengan cara apa? Ada namanya program referral. Bapak, Ibu, boleh mereferensikan komunitas yang positif ini ke teman-teman yang lain. Ketika Bapak, Ibu sudah gabung dan melihat bahwa ini programnya luar biasa. Sama ya Bapak, Ibu, ketika Bapak Ibu hari ini ada ikut program apapun, ada toko online, itu juga pasti ada program referralnya ya. Atau sosial media, sekarang juga ada program referralnya. Perbankan ada program referralnya, semua sama ya. Tujuannya apa sih? Ya, mempercepat jumlah pengguna. Kalau di Ciputra, tujuannya apa? Mempercepat terciptanya 4 juta pengusaha. Kalau tidak dikasih stimulus, kapan kekumpulnya? Betul enggak? Dan kalau sudah tercipta 4 juta, bayangin Bapak Ibu. Bapak Ibu tergabung dalam komunitas, bergerak ke 4 juta, jadi 4 juta, kita loh mau ngapain saja enak Bapak Ibu. Masa sih dari 4 juta pengusaha kita tidak ketemu klien, partner bisnis, reseller, atau yang lain? Itu kan luar biasa ya. Sehingga Ciputra memberikan stimulus besar buat Bapak Ibu kalau mau bantu ngembangin komunitas ini. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah fasilitas ya. Jadi Bapak Ibu boleh bantu referensi, boleh tidak ada paksaan ya. Sama seperti Bapak Ibu punya toko online apapun kan tidak harus referensi, boleh ya. Tapi izinkan saya cerita supaya Bapak Ibu tahu programnya lengkap. Minimal saya ajak Bapak Ibu pakai fasilitas ini supaya nabungnya gratis. Kalau nabungnya gratis, pakai fasilitasnya kan tidak ada masalah, betul ya? Nah, jadi seperti apa income-nya? Jadi kalau di Ciputra tiap bulan itu kita dapat statement income resmi dari Ciputra, itu resmi dipotong pajak. Contohnya ada teman kita bergabung di bulan Agustus 2020, tanggal 10 per 31 Agustus, berarti baru ikut programnya 3 minggu. Dia nabung 600.000, dia dapat cashback 3 juta. Jadi nabungnya 600.000, dapat income 3 juta. Berarti sudah untung ya. Tapi menariknya tidak dapatnya 3 juta Bapak Ibu. Dapatnya adalah 3 juta kali 12. Jadi kerja 3 minggu dapatnya 36 juta. Lumayan ya, sudah bisa buka usaha lagi sendiri ya. Itu yang pertama. Ada juga teman kita gabung di bulan Juni ya, ikut 4 bulan nabung 600.000, 4-5 bulan dia dapat income 20 juta. Lumayan ya. Dan semuanya masuk ke rekening pribadi, tidak pakai WD-WD-an, clear dari Ciputra langsung. Nah, income-nya seperti apa? Sebenarnya ada banyak nih income dari Ciputra, tapi saya ceritakan yang simpel-simpel aja ya. Yang pertama misalnya income referensi. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih detail Bapak Ibu, mungkin ketika saya buka slide seperti ini, banyak orang berpikir seperti ini. Wah, Ciputra ini ngajakin ikut MLM nih. Ya, saya yakin ada yang berpikir tersebut ya. Tapi saya kasih statement dulu di depan. Bapak Ibu, Ciputra sampai detik ini tidak pernah buat perusahaan multi level marketing, tidak pernah. Tapi Ciputra mengadopsi multi level marketing system, iya. Karena zaman sekarang apa sih perusahaan yang tidak pakai? Semuanya pakai ya. Properti, jelas. Ada agentnya, ada manajernya, ada prinsipalnya, betul ya? Kan sistemnya sama. Atau mungkin kita ngomong jualan air mineral, pakai tidak? Pakai. Ada salesnya dapat komisi, jualan supervisor dapat komisi, manajer dapat komisi. Apakah itu bukan multi level? Yes, itu multi level. Nah, yang membedakan adalah cara pengadopsiannya dan tujuannya apa. Oke ya. Nah, kalau di Ciputra programnya seperti apa? Nah, kalau Ciputra ini yang pertama ada namanya income preferensi ya. Contoh nih Bapak Ibu bergabung hari ini ya kan happy dengan programnya lalu ngajak saya. Palan ikut yuk, saya tertarik. Maka Bapak Ibu akan dapatkan 15% dari berapa program tabungan yang saya ambil dan dapatnya 12 kali. Lalu saya happy, saya ngajak ke teman saya si A, maka saya dapat 15%. Bapak Ibu yang mungkin tidak kenal A masih dapat 5%. Kalau A cerita ke B, Bapak Ibu dapat 2%. B cerita ke C dapat 2%, C cerita ke D, Bapak Ibu dapat 1%. Terus sampai 10 generasi. Kalau Bapak Ibu bertanya dengan saya, Pak, bagaimana sih caranya nabung gratis? Ya, paling gampang referensi 7 teman ya. 15% kali 7 kan 100% lebih, pasti gratis. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tidak, Pak, kalau 7 kok banyak, ya enggak masalah. Bapak Ibu referensi 3 aja di bulan yang sama. Contoh Bapak Ibu hari ini bergabung di bulan April referensi 3 teman. Bulan depan Bapak Ibu akan dapat income itu kurang lebih 600.000 sampai 1 juta. Artinya kan kalau nabung 600.000 udah gratis ya. Kalau nabungnya 1.200.000 tiap bulan sudah kurang dikit. Nah, itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya Bapak Ibu ini tertarik dengan programnya happy, kita ketiga temannya. Potensi ya ini ya, Bapak Ibu cita ketiga temannya happy, cita lagi cita ketiga, maka Bapak Ibu akan punya potensi income 500 juta per bulan atau 6,4 miliar per tahun. Cukup ya untuk bangun pabrik ya, cukup pasti ya. Nah,
Dan tapi saya tahu Bapak Ibu, ternyata kalau 500 juta itu angkanya mungkin terlalu fantastis lah ya, terlalu mulu-mulu. Oke, anggaplah kita ngomong paling realistis, gagalnya 99%, berhasil hanya 1%. Bapak Ibu gabung di komunitas, nabung nih misalnya 1.200.000, dapat kesempatan, dapat teman-teman baru, dipromosin usahanya, privilege-nya banyak, fasilitasnya banyak, lalu masih cerita ke teman-temannya, lalu dapat cashback 5 juta per bulan. Masih happy enggak? Masih Bapak Ibu ya. Siapa yang tidak happy? Nah, tapi memang Ciputra buat program ini sangat berbeda dengan program lain. Bedanya apa, Pak? Bu? Yang pertama, tujuannya apa sih bukan buat program referral ini? Ya, satu, memang tujuannya adalah mempercepat terciptanya 4 juta pengusaha. Kalau tidak dikasih stimulus, kapan kekumpulnya? Tapi kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau gabung aja, enggak pakai referensi, ya enggak masalah ya. Nabung, dapat kesempatan, enggak masalah. Referensi ini fasilitas. Yang kedua, yang membedakan apa? Kenapa ada program referensi? Ya tujuannya supaya minimal Bapak Ibu di sini paling tidak nabungnya gratis. Ngumpulin modalnya lebih cepat, silahkan. Yang ketiga yang membedakan apa? Bapak Ibu hari ini mau gabung di komunitas apapun yang bagus ya. Saya nggak ngomong komunitas yang UKM, yang ada subsidi dan lain-lain ya. Komunitas bagus pasti ada iurannya. Pasti ada biaya pergaulannya. Betul ya? Nah, di sana bayar uang hangus Bapak Ibu. Tapi kalau di Ciputra, Bapak Ibu di sini iurannya dikembalikan dalam bentuk tabungan asuransi yang dijamin bertumbuh dan kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membedakan apa? Bapak Ibu hari ini mau ikut program apapun yang ada afiliasinya, biasanya perlu beli produk tertentu dan jualan produk tertentu. Tapi kalau di Ciputra, Bapak Ibu punya produk, ayo dibantu dipromosikan. Beda ya. Jadi memang konsepnya berbeda. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya. Dan sebenarnya banyak income yang lain, tapi saya kasih contoh income grup. Ini menarik soalnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu hari ini punya rezeki buka franchise Indomaret ya. Saya yakin misalnya buka franchise Indomaret di kotanya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ternyata ada orang lain buka franchise Indomaret di Surabaya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu masih dapat income enggak dari Indomaret Surabaya yang punya orang lain? Tentu tidak ya. Tapi di Ciputra masih dapat Bapak Ibu. Nah ya. Kenapa kok bisa? Karena Ciputra itu Bapak Ibu ketika bergabung di komunitas ini, Bapak Ibu gabung happy dengan programnya, bertumbuh mengembangkan komunitasnya di kotanya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ternyata ada orang lain ngembangkan di Bali, ngembangkan di Hong Kong, ngembangkan di Taiwan, Bapak Ibu masih dapat kebagian. Kenapa? Karena Ciputra mengalokasikan 32% dari omset nasional project ini dijadikan bagi hasil untuk semua anggota sebulan sekali ya. Menarik banget ya. Pertanyaannya adalah, Ciputra kan perusahaan besar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau Ciputra buat project, omsetnya besar atau kecil? Saya yakin besar ya. Dan pertanyaan berikutnya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat sepersekian persen dari omset projectnya Ciputra, kira-kira happy tidak? Saya sih happy ya. Yang mana di Ciputra itu menggunakan sistem 2 tim bisnis. Kita boleh referensi sebanyak-banyaknya boleh, mau ketiga, 5, 10 orang, 100 orang tidak masalah. Tapi tidak bisa bikin tim ketiga. Kalau kita ada referensi ketiga, dititipkan di salah satu tim. Misalnya tim satu. Tujuannya buat apa? Supaya bantu tambahin omset ke semua timnya ya. Kenapa kalau tujuannya nambah omset? Semakin besar omset yang kita titipkan atau yang dititipkan di bawah kita, semakin besar juga persentase kita dapat bagi hasil dari omset nasional. Silakan, nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa, Pak, hari ini saya lihat ini programnya luar biasa, ini kita masih bertumbuh, masih banyak pergerakan. Kalau Bapak Ibu mau bantu lebih di komunitas ini, silakan ya. Bapak Ibu bisa jadi koordinatornya di komunitas ini, di kota-kotanya Bapak Ibu maupun secara online, nasional, bahkan tanpa batas wilayah ya. Bapak Ibu bisa bantu kami, bantu Ciputra. Kegiatannya apa Pak Koordinator? Simple, sama kayak koordinator komunitas pada umumnya ya. Ngumpulin massa, bikin kegiatan, bikin ya macam-macam lah kayak koordinator komunitas pada umumnya. Tapi ketika Bapak Ibu jadi koordinator di Ciputra, Bapak Ibu juga dapat kompensasi lebih ya. Contoh nih misalnya di sini ada peringkatnya ya dari startup sampai Royal Crown. Bapak Ibu happy gabung jadi peringkat startup nih. Bapak Ibu bisa dapat income 1 sampai 2 juta per bulan. Bronze bisa 2 sampai 4 juta per bulan, silver 5 sampai 10 juta per bulan, sampai Royal Crown 300 juta per bulan. Asik ya. Dan kenapa sih Ciputra buat program seperti ini, ada referralnya juga? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Bayangkan, hari ini Bapak Ibu mau masuk di komunitas manapun terserah, silakan ya. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu hari ini masuk di komunitas manapun, hari ini bergabung, besok langsung sukses? Mungkin tidak. Pasti tidak mungkin ya. Tapi pasti butuh proses. Sama kayak Bapak Ibu masuk di komunitas Ciputra ini pun pasti butuh proses ya. Anggaplah prosesnya 1 tahun Bapak Ibu.
Dalam proses 1 tahun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Hari ini nabung buat masa depan, kenalan sama orang-orang bagus, pakai fasilitasnya, kembangkan usahanya, sambil cerita, oh ini loh ada komunitas bagus. Jalan gitu ya selama 1 tahun. Dalam 1 tahun kita tidak usah mulu-mulu deh cerita kita ngomong 300 juta per bulan dulu deh. Anggaplah tahun depan dapat 10 juta per bulan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, tahun depan Bapak Ibu mau buka bisnis baru, mengembangkan bisnis yang ada, kira-kira lebih mudah tidak? Pasti lebih mudah ya. Nah, itu loh tujuannya. Dan menariknya Bapak Ibu, ini yang privilege luar biasa yang saya rasakan. Kalau Bapak Ibu hari ini bergabung ya, Bapak di saat kita masih tanda kutip babat alas membuka nih kesempatan semua orang dan masih baru ya, Bapak Ibu ada privilege bisa jadi koordinator yang dikenal. Dan ini mahal Bapak Ibu. Saya pribadi ketika hari ini bergabung Bapak Ibu, privilege dari branding itu luar biasa. Saya jadi koordinator komunitas ini tujuannya apa sih salah satunya? Ketika saya waktu itu sebagai karyawan, saya mau ngajak kerja sama bisnis sama orang-orang sama bos-bos. Pasti kesulitan ya Bapak Ibu ya. Siapa saya? Walaupun saya waktu itu manajer, ya tidak mungkin bisa dapat kesempatan berbisnis dengan bos-bos ya. Tapi ketika saya bergabung di sini, saya bangun personal branding saya jadi koordinatornya di komunitas ini. Hari ini saya mau kerja sama teman-teman yang lain, bos-bos yang ada, terutama teman-teman di komunitas, pasti jauh lebih mudah, betul enggak? Kayak kemarin saya barusan dari Makassar, kenalan sama salah satu anggota baru gitu ya. Ada dapat kepercayaan kita bisa kerjasama buat ngembangin properti di Sidoarjo. Boleh dong. Nah, itu loh mahal Bapak Ibu ya. Dan bangun di sini Bapak Ibu dapat kesempatan seperti itu sangat luas kalau Bapak Ibu mau. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah dapat kesempatan luar biasa dalam komunitas ini. Contoh misalnya Pak Satya nih orang dari Bali ya. Beliau pengusaha distributor kutus-kutus, minyak kutus-kutus ya. Salah satu yang distributor utama. Kembangkan juga di bisnis makanan. Kemarin menarik, kembangkan terakhir bisnis makanan di Sam gitu ya. Dari komunitas ini beliau bisa dapat buka 10 cabang baru. Asik ya. Ini Bu Diana yang tadi buka ya, beliau pengusaha tas kulit karena ada komunitas dia dapat reseller sampai ke Batam, ke Papua, kirim ke Hong Kong, kan asik ya. Nah, ini juga ada Bu Indar nih dari Surabaya. Nah, beliau ini pengusaha usaha makanan ayam bakar. Sebelum pandemi punya 8 gerai, kena pandemi tutup semua ya kan. Tapi akhirnya ketika hari ini beliau bergabung dari 2022 awal sampai sekarang beliau sudah mengembangkan punya 4 gerai lagi ya. Ada Chef Hugo juga, dosen dari UC dari Surabaya ya, celebrity chef juga. Beliau lihat ini programnya luar biasa, mendidik dan bisa menghasilkan ya. Ada juga dari Pak Michael nih dari Jakarta, beliau itu YouTuber, foundernya di Cimaru ya. Dan beliau lihat ini programnya luar biasa dan banyak kolaborasi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau nggak seperti mereka? Bisa jadi pionir-pionir, kesempatan-kesempatan dapat yang luar biasa bersama dengan Ciputra di kota-kota Anda ya. Dan banyak kegiatan positif kita lakukan buat Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana nih caranya kita bisa mulai bisnis bersama Ciputra? Satu, kita bicara bahwa Bapak Ibu pendaftarannya hanya 50.000 satu kali seumur hidup ya. Itu buat Bapak Ibu dapat web member ya. Kemudian bisa dapat kartu member yang tadi dikirim dicetakin atas nama masing-masing, dikirim ke rumah free ongkir ya. Jadi asik buat Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, selain 50.000, Bapak Ibu silakan menabung ya. Di luar tempat lain bayar iuran, di Ciputra silakan menabung mau 1.200.000, mau 5 juta per bulan, mau 600 per bulan, silakan ya nabung buat masa depan. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah bisa memulai bisnisnya Bapak Ibu, dapatkan kembangkan usahanya masing-masing ya, manfaatkan fasilitasnya. Dan kalau Bapak Ibu hari ini, Pak, saya mau kembangkan komunitasnya, ayo kejar income hingga 300 juta per bulan. Dapatkan kesempatan luar biasa bersama dengan Ciputra ya. Jadi Ciputra ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Satu, basicnya komunitas Bapak Ibu. Jadi hari ini kita perlu banyak kolaborasi, tidak bisa stuck dengan diri sendiri ya. Di komunitas Ciputra ada 4 pilar. Satu, pilar skill bisnis. Kalau untuk ilmu bisnis. Ada pilar akses relasi dan promosi. Ada pilar tabungan supaya Bapak Ibu beneran punya modal. Ada pilar sumber income supaya Bapak Ibu bisa nabung, eksekusi bisnisnya lebih mudah. Dan diproteksi, ada layarnya itu ada proteksi aset dari asuransi Ciputra. Jadi ini asik banget dan program jangka panjang buat kita semua, Bapak Ibu. Jadi kenapa sih harus join sekarang? Nah ya, ini saya mau ambil kutipan dari Jack Ma, foundernya Alibaba Group ya. Pasti semuanya di sini sudah pernah tahu ya, Alibaba salah satu e-commerce terbesar di dunia hari ini. Beliau ini kisahnya menarik Bapak Ibu. Dulu pertama kali ada KFC masuk di Cina, ada 24 orang melamar, 23 diterima, 1 ditolak, si Jack Ma ini.
Akhirnya beliau terpaksa jadi guru bahasa Inggris, tapi beliau tidak memadamkan mimpi beliau, ingin banget buka usaha di bidang IT, di bidang e-commerce. Akhirnya beliau berusaha, dibangunlah Alibaba. Tapi dibangun Alibaba juga tidak langsung sukses. Jatuh bangun juga ya, diisu sama Yahoo lah, bermasalah di Silicon Valley lah, macam-macam. Sampai akhirnya terakhir beliau jadi orang terkaya nomor 4 di Cina. Dan beliau pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus cepat ambil keputusan. Ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Bayangkan, kalau waktu itu Jack Ma, seorang guru bahasa Inggris, dia mau punya usaha di bidang IT, dia belajar dulu IT 100% gitu ya, baru take action, kira-kira jadi enggak Alibaba? Saya yakin tidak. Betul ya? Karena biasanya kalau kita belajar 100%, baru take action, itu sudah terlambat. Betul ya? Nah, dan Ciputra hari ini kita juga boleh sharing sama teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman pahamnya 30-40% tentang apa sih CIC itu, bagaimana sih caranya bisa pakai manfaatnya, bagaimana sih saya bisa mengembangkan bisnisnya. Saya yakin paham 30-40% wajar ya. Tapi Bapak Ibu seperti kata Jack Ma, ketika Anda sudah paham 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai ya. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Datang kondisi kedua pun dalam kondisi yang berbeda, betul ya? Hari ini saya mau lamar Bapak Ibu yang ada di online Zoom pada malam hari ini, ayo bergabung dalam komunitas ini. Jadilah pionir di kota masing-masing, karena hari ini kita masih bertumbuh, masih jauh ya, dari 4 juta itu masih panjang perjalanan kita, yang mana Bapak Ibu akan jadi bagian dari ekosistem Ciputra yang luar biasa, dapat privilege, dapat kesempatan, dan ini kesempatan langka Bapak Ibu. Karena hari ini, ayo kita punya kesempatan luar biasa. Kenapa sih program ini menarik buat saya? Yang pertama karena namanya memang Ciputra Bapak Ibu. Hari ini Ciputra mau buat apapun pasti besar. Yang lain bangun rumah, Ciputra bangun kota. Yang lain bangun mall, Ciputra bangunnya mega blok. Hari ini Ciputra bangun komunitas Bapak Ibu. Pasti mau buat yang besar. Yang kedua, kenapa saya juga gabung di sini? Karena saya pribadi mau buat usaha yang sukses. Saya yakin Bapak Ibu juga sama. Zaman sekarang mau buka usaha sukses butuh banyak relasi. Tapi ya relasinya harus banyak ya. Dan menariknya di komunitas ini saya dapat banyak. Kenal berbagai profesional, pengusaha berbagai macam bidang, pengusaha-pengusaha besar. Dan saya manfaatkan. Sehingga 2 tahun terakhir ini saya bisa buka 3 usaha baru. Ada buka kebun porang di Blitar, ada buka usaha cireng bareng teman-teman di Surabaya, sekarang sudah 3 cabang. Ada juga ngembangin tambak udang Paname, sekarang sudah 4 hektar, mau buka hektar kelima, next mau buka lagi 3 hektar. Tanda kutip Bapak Ibu, saya itu tidak bisa masak, tidak bisa nanam, tidak bisa nambak ya. Tapi karena relasi itu bisa Bapak Ibu. Tapi tidak sembarang relasi ya, harus relasi berkualitas. Dan di sini loh kesempatannya, relasinya dahsyat. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa ini saya tertarik gabung di sini? Karena income-nya bagus Bapak Ibu ya. Saya ngomong income-nya bagus. Saya terakhir sebagai manajer di perusahaan pelayanan kontainer di Surabaya, gaji 2 digit, lumayan lah ya. Saya gabung di komunitas ini 6-7 bulan. Income saya dari komunitas ini sudah gantikan income saya sebagai manajer di perusahaan lama. Sehingga pada tahun Maret 2021, 6-7 bulan setelah saya gabung, saya memutuskan resign dari kantor. Kenapa? Toh income-nya udah tergantikan kok. Yang kedua, saya dapat kesempatan mahal sebagai seorang karyawan, bisa memutuskan resign dari kantor tanpa mikirin besok keluargaku makan apa. Ya. Karena hari ini banyak nih karyawan yang mau resign dari kantor, tapi nggak berani. Ya, saya juga waktu itu nggak berani. Kenapa? Takut kalau resign mau makan apa. Termasuk Bapak Ibu hari ini ada punya usaha, kadang-kadang nih terkungkung dengan usahanya sendiri, tidak bisa ekspansi, tidak bisa ngembangin lebih lagi. Kenapa? Kalau saya tinggal usahanya, maka selesai, ya income-nya juga selesai. Tapi karena di Ciputra, saya punya kesempatan lebih, saya bisa bangun sumber income baru, menstabilkan bisnis saya, ya kan, jadi modal lagi, malah nambah bisnis. Ini loh kesempatan mahal Bapak Ibu. Sehingga saya undang Bapak Ibu pada malam hari ini, ayo bersama-sama kita dapat kesempatan ya menjadi bagian dari Ciputra Group, dan Bapak Ibu ayo kembangkan bisnisnya Bapak Ibu, dan juga kita punya kesempatan untuk menjadi pengusaha yang jauh lebih besar. Itu dari saya Bapak Ibu. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh.